Halo, hai. Kembali lagi di channel Pak Putu. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, Pak akan men-share pembelajaran tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan pembelajaran ke-6. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan macam-macam gerak otot dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita dengan disiplin. Dan yang keempat, dengan menggambar, siswa dapat menyebutkan organ gerak manusia dengan peduli. Nah, adapun media, alat bantu dan sumber belajar yang digunakan, buku siswa, buku dan peralatan menggambar, model sederhana organ gerak manusia. Yang perlu dipersiapkan seperti biasa, buku catatan dan buku tugas. Itu selalu diingat. Baiklah, kita mulai ke pembelajaran ke-6. Pak Anto dan Benny kaget, tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja keselio karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Benny khawatir. Oh, kaki Pak Bejo keselio, rasanya sakit sekali, jawab Pak Anto. Apa itu keselio, Pak? Tanya Benny penasaran. Keselio merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan, karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. Oh begitu ya Pak, sahut Benny. Benny, keselio bisa terjadi kapan saja dan di mana saja serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keselio atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama, jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap. Tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik, juga untuk memperkecil risiko terjadinya cedera, kata Benny. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang keselio berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan dan diputar-putar. Pak Anto dan Benny pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Macam-macam gerak otot. Nah, ini ada beberapa macam gerak otot ya. Ada gerak meluruskan, gerak menekan, gerak memutar, gerak menjauhkan, gerak yang memutar lengan, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, dan gerak yang membengkakkan. Contohnya, nah ini ya gerak yang membengkokkan, itu ada ya. Ayo mengamati. Jadi sini ada beberapa gambar yang mana termasuk meluruskan, yang mana masuk menekan ke bawah, kemudian yang mana termasuk memutar lengan. Ya, itu bisa dilihat di gambar di bawah ini ya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini seperti biasa berkreasi membuat model sederhana dengan menggunakan styrofoam. Jadi membuat gambar organ gerak manusia. Ini bisa dibuat nanti sebagai latihan. Nah, kemudian kita ke cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Yaitu pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua, melakukan peregangan atau pemanasan. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan manfaat bagi otot dan meringankan nyeri otot. Nah, jadi itu beberapa cara ya menjaga dan merawat otot pada manusia. Nah, kemudian kita ke membaca. Ade Rai, binaragawan perkasa Indonesia. Nah, ini siapa yang tidak tahu Ade Rai ya? Jadi Ade Rai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia.
Bahkan di dunia, sebagai binaragawan Indonesia banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Ade Rai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Ade Rai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Ade Rai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan, hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Ade Rai hanya 55 kg. Wow, kurus sekali ya. Coba bayangkan tinggi 183 cm dengan berat badan 55 kg. Ade Rai dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun Ade Rai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis. Hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Ade Rai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan mulai dari lingkup kecil hingga besar. Mulai dari lokal, nasional hingga internasional. Hingga akhirnya Ade Rai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Ade Rai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan diikutnya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Musclemania World, kejuaraan dunia binaraga ya, atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Ade Rai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Ade Rai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasinya itulah, Ade Rai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Ade Rai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Ade Rai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Ade juga aktif mengampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Nah, adapun latihannya yaitu berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Jadi ide pokok ya. Kita temukan ide pokok pertama. Jadi ide pokok pertama adalah Ade Rai adalah sosok pria yang perkasa yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Jadi itu ya ide pokoknya. Kemudian kalimat pengembangnya yaitu berikutnya yaitu sebagai binaragawan Indonesia banyak sudah prestasi yang diraihnya. Nah, itu kalimat pengembangnya. Kemudian paragraf kedua. Paragraf kedua yaitu pada waktu kecil Ade Rai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus bahkan bisa dibilang sangat kurus. Nah, itu ya. Jadi dijelaskan pada umur 10 tahun Ade Rai hanya memiliki berat badan 25 kg. Nah, jadi bisa itu digunakan sebagai ide pokok paragraf kedua dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini ada ayo berkreasi. Jadi membuat cover ya seperti pembelajaran sebelumnya itu bisa dicobakan untuk membuat kreasi. Oke, kita lompat saja. Mungkin pada pembelajaran kali ini hanya itu saja. Kita langsung ke renungkan ya. Jadi tadi kita sudah membaca materi cara merawat, kemudian mengetahui keseleo itu bagaimana, kemudian kisah dari Ade Rai itu seperti apa. Nah, sekarang kita renungkan. Dengan mempelajari organ gerak manusia, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu mensyukuri karunia Tuhan yang berupa organ gerak yakni tulang dan otot. Nah, itu direnungkan ya. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Orang tuamu adalah orang yang bekerja keras. Ayahmu setiap hari bekerja untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluargamu. Ibumu mulai dari pagi hingga larut malam bekerja mengurusimu, mengurus ayahmu dan mengurus rumah. Bayangkan betapa lelahnya mereka. Bayangkan betapa lelahnya otot-otot mereka. Untuk membantunya, berkenanlah kamu untuk memijiti mereka setiap ayahmu pulang kerja atau setiap ibumu beristirahat. Kamu mau bukan? Nah, itu ya. Jadi kerjasamanya anak-anak di rumah coba untuk menenangkan atau memijit orang tua ya, supaya
orang tua kita yang lelah bekerja bisa merasa berkurang sedikit beban pada otot-ototnya. Nah, baiklah, mungkin sekian saja video pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran 6 ya, subtema 2, Bapak akhiri dengan ucapan terima kasih dan bye-bye.